bersatu menyembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang hak dan kewajiban warga negara. Namun sebelumnya, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, adakah di antara kalian yang tahu apa itu hak? Ya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap manusia sejak lahir, bahkan sebelumnya. Itu pengertian dari hak. Kemudian apa itu pengertian kewajiban? Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia dengan rasa penuh tanggung jawab. Ingat bedanya, kalau hak segala sesuatu yang harus didapatkan, tetapi kalau kewajiban segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya. Anak-anak, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, tentunya kita mempunyai hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu bersifat kodrati, melekat pada diri manusia sejak lahir. Makanya hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian apa hak kita di dalam masyarakat? Bahwa sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengertian hak, bahwa hak itu adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh manusia. Ya, jadi penggunaannya tergantung kepada manusia itu sendiri. Nah, kemudian hak manusia atau hak setiap orang yang tinggal di masyarakat itu apa? Ya, berarti sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang ya ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, maka bentuk-bentuk hak yang dimiliki oleh setiap manusia atau setiap orang yang tinggal di masyarakat itu apa saja? Ya, tentunya kalian sudah mendapatkannya karena kalian tinggal di tengah-tengah masyarakat. Ya, bentuk-bentuk hak kita yang tinggal atau hidup di tengah-tengah masyarakat adalah yang pertama, contohnya adalah hak kita mendapat perlindungan hukum. Itu adalah contoh dari hak kita. Kemudian yang kedua adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Itu adalah contoh dari hak. Kemudian ada lagi contoh yang lain, hak untuk memeluk, memilih, menjalankan agama yang kita yakini atau yang kita anut. Tuh. Kemudian ada yang lain juga, hak kita untuk diberi kebebasan untuk berpendapat, serta contoh-contoh hak-hak yang lain yang kita miliki di tengah-tengah masyarakat. Paham ya bentuk-bentuk hak yang dimiliki oleh kita di tengah-tengah masyarakat? Ya. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban kita yang hidup di masyarakat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Maka kewajiban kita yang hidup di tengah-tengah masyarakat adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia atau setiap orang di tengah-tengah masyarakat. Banyak bentuk kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang atau manusia yang tinggal di masyarakat. Apa saja bentuk-bentuknya? Ya, contohnya adalah yang pertama, menjalankan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Itu adalah contoh dari kewajiban kita. Kemudian contoh yang lain apa, anak-anak? Ya, contoh yang lain adalah misalnya kerja bakti di masyarakat.
itu adalah juga contoh dari kewajiban, ya. Kemudian apa? Kewajiban yang lain, menjaga kebersihan di lingkungan kita, itu adalah contoh dari kewajiban serta contoh-contoh yang lain. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Ketika kita sudah menerima hak, ya, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita yang tinggal di tengah-tengah masyarakat. Paham ya? Selanjutnya anak-anak, kita tinggal di tengah-tengah masyarakat akan menjumpai berbagai permasalahan. Ada permasalahan yang menyangkut diri sendiri dan permasalahan yang menyangkut banyak orang. Untuk permasalahan yang menyangkut diri sendiri tentunya diri kita yang menyelesaikannya. Sedangkan permasalahan yang menyangkut orang banyak, tentunya permasalahan itu harus diselesaikan oleh banyak orang dengan cara musyawarah. Selanjutnya, adakah di antara kalian yang tahu apa itu musyawarah? Ya, musyawarah adalah membicarakan suatu persoalan secara bersama-sama untuk mencapai keputusan bersama secara mufakat. Ya, apa itu mufakat? Mufakat itu adalah kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh peserta musyawarah itu sendiri. Jadi musyawarah untuk mufakat adalah menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama sehingga tercapai suatu keputusan untuk dilaksanakan oleh banyak orang. Nah, anak, ketika kalian menghadapi suatu permasalahan yang menyangkut banyak orang, maka harus diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Jangan diselesaikan sendiri karena akan tidak baik. Perlu diketahui anak-anak, dalam musyawarah itu ada nilai-nilai yang mendasar dalam pengambilan keputusan. Ya, ada 5 nilai yang mendasar dalam pengambilan keputusan. Apa saja? Yang pertama adalah nilai kebersamaan. Yang kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat adalah nilai berjiwa besar dan lapang dada, serta yang kelima nilai persamaan hak. Silahkan untuk penjelasan nilai-nilai dalam pengambilan keputusan kalian pelajari di modul kalian. Selanjutnya anak-anak, tentang ciri-ciri musyawarah untuk mufakat, kemudian prinsip-prinsip dan aturan musyawarah, tata cara dan persyaratan musyawarah, cara-cara mengeluarkan pendapat, serta sikap dalam bermusyawarah. Kalian dengarkan penjelasan dari Pak Guru berikut ini. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Itulah ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Ada 6 prinsip dan aturan musyawarah. Yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 2. Musyawarah dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5.
keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak, ketika kita bermusyawarah ada tata cara dan persyaratannya. Ya, yang ini harus kalian perhatikan. Apa saja tata cara dan persyaratan musyawarah itu? Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Apa itu quorum? Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Kemudian yang ketiga, ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. 4. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. 5. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Dan yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Itulah tata cara dan persyaratan musyawarah yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita mengeluarkan pendapat pada saat musyawarah? Ada 5 cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. 3. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. 4. Bersikap sopan. Dan yang kelima, suara cukup jelas. Dalam bermusyawarah, sikap kita pun harus dijaga dengan baik. Maka, sikap yang harus dimiliki oleh peserta musyawarah yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan adalah yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Guru. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini ditutup, silahkan kalian buka modul kalian halaman 36 kegiatan 3. Kerjakan nomor 1 sampai 4. Jangan lupa ya. Ya. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus min satu Banyumas.